Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, muwaffiqil 'abidin. Asyhadu an la ilaha illallah waliyul muttaqin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin ma'asyiral muslimin, mari kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah azza wa jalla. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pula kepada keluarga, para sahabat dan tidak tinggal kepada kita umatnya. Alhamdulillah, saya menunaikan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan zikir. Kita menantikan saat waktu isyraq atau waktu duha tiba. Kita niatkan i'tikaf fi hadal masjid, dan sambil i'tikaf kita lanjutkan kembali kajian kita al-i'tikaf. Pagi ini kita sampai pada hikmah yang ke-180. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, anwarun udhina laha fil usul wa anwarun udhina laha fil usul. Ada cahaya-cahaya yang diizinkan oleh Allah untuk sampai, dan ada pula cahaya-cahaya yang diizinkan oleh Allah untuk masuk. Sampai kemana, masuk kemana, cahaya yang mana pula? Apa cahaya di rumah kita, cahaya matahari, itu cahaya. Kita membutuhkan banyak penjelasan, dan salah satu yang menjelaskannya adalah Ibnu Abbad Ar-Rabi dalam Ghaith al-Mawahib al-Aliyah di Syarh al-I'tikaf. Pertama yang perlu kita pahami, ini anwar, cahaya. Dari mana cahaya muncul? Di mana Allah titipkan cahaya-cahaya itu? Dari sudut pandang agama, setidaknya menurut hadis Rasulullah SAW, cahaya-cahaya itu dititipkan oleh Allah dalam banyak ibadah kepada Allah. Pertama, misalnya Allah titipkan cahaya itu pada iman. Tentu saja iman kepada Allah. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah azza wa jalla khalaqa khalqahu fi zulmati. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk itu dalam kegelapan, menciptakan manusia dalam kegelapan. Bapak ingat enggak? Bapak diciptakan, proses penciptaan tempat gelap atau tempat terang? Gelap. Di mana? Di laboratorium gitu atau di mana? Di WC kan? Wah, di kamar kan terang. Nah, itu baru proses mau masuk pembuahan. Setelah pembuahan terjadi, terdapat janin. Dalam Al-Quran kan disebutnya khalaqal insana min 'alaq. Kita bilang terjemahannya dalam Kementerian Quran, Kementerian Agama, anak itu terjemahannya apa? Segumpal darah. Tapi saya kira nggak ada satupun di antara kita yang mau menerima bahwa kita diciptakan dari darah.
Ayah, semua kita sepakat bahwa kita diciptakan di air mani yang membuahi kromosom itu kan, kromosom sperma yang membuahi ovum. Nah, pembuahan ini menghasilkan apa yang disebut dengan zigot. Bedakan antara zigot dengan jigong. Ya, tapi sama-sama nempel. Zigot nempel di dinding rahim, jigong nempel di mulut. Itu karena nempelnya itulah maka Allah menyebutnya alaq. Tapi kenapa diterjemahkan dengan segumpal darah? Konon apabila zigot dilihat dengan mikroskop, dia akan terlihat seperti bentuk segumpal darah. Itu maksudnya. Bukan kita berasal dari darah, cuma kita papir, kan bukan. Di mana tumbuhnya zigot? Jadi janin di dalam rahim. Gelap apa terang beneran rahim? Gelap. Ini benar kata Rasulullah. Allah menciptakan manusia dalam kegelapan. Lahir ke alam dunia terang beneran, tapi pikiran kita gelap, kalbu kita gelap. Maka fa'alqa 'alaihim min nurihi. Allah lemparkan, curahkan, kasih cahaya kepada makhluk, kepada manusia itu. Faman asabahu min dzalika nur ihtada. Siapapun yang kena cahaya yang Allah lemparkan, berikan itu, dia akan mendapatkan petunjuk. Yang dimaksud petunjuk tentu saja yang pertama adalah iman kepada Allah. Nah, itulah yang dimaksud bahwa iman kepada Allah adalah cahaya. Yang kedua, Allah titipkan cahayanya dalam ibadah salat dan puasa. Hadisnya sangat jelas. Rasulullah SAW bersabda, as-salatu nur. Salat itu cahaya. Was-sadaqatu burhan. Sedekah adalah petunjuk, bisa jadi bukti. Was-sabru diyaun. Sedangkan sabar adalah sinar. Jadi kalau dalam bahasa Arab ada nur, ada dia. Nur artinya cahaya, tapi tidak menjadi sumber. Misalnya rembulan. Ada ingat lagunya? Rembulan salah, bercahaya lagi mestinya. Sebab cahaya bulan bukan cahaya sumber, dia pantulan kan, disebutnya nur. Sedangkan dia itu cahaya yang sumber, yakni matahari misalnya. Sabru seringkali disebut oleh Rasulullah SAW dengan makna puasa. Nabi sering menyebut puasa itu dengan sabar. Misalnya Ramadan, saat kita berpuasa itu disebut oleh Nabi sebagai syahrus sabr. Artinya bulan puasa yang di dalamnya ada kewajiban puasa, yang di dalam puasa ada pendidikan sabar. Wasta'inu bisabri wassalah. Maka sabar itu maknanya adalah puasa, karena di dalam puasa ada pendidikan sabar. Kalau banyak puasa nggak banyak sabar, gede ambak, gagal puasanya. Karena pendidikan pokok dalam puasa adalah sabar. Nah, kata Rasul tadi, salat itu cahaya, sabar itu adalah sinar. Karenanya salat dan puasa merupakan ibadah yang di dalamnya Allah titipkan cahaya. 3, zikrullah dan membaca Al-Quran. Kata Rasulullah SAW,
berwasiat dalam rangka berwasiat kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Alaika bitilawatil Qur'an wa dzikrillahi katsiran. Bacalah Al-Qur'an dan berzikirlah kepada Allah banyak-banyak. Karena fa innahu dzikrun laka fis sama nurun laka fil ardi. Karena zikir, membaca Al-Quran dan zikir kepada Allah itu merupakan ingatan untuk di langit. Nama kamu disebut-sebut nanti di langit dan nurun menjadi cahaya bagi kamu di bumi. Jadi zikrullah kalau menurut Al-Quran, menurut hadis Rasulullah SAW, jangan dipisah dari Al-Quran. Zikrullah selalu sandingkan dengan Al-Quran karena dua-duanya merupakan zikir. La ilaha illallah adalah zikir, Al-Quran juga merupakan zikir. Kadang-kadang teman-teman dari thariqah banyak zikir lupa baca Quran, atau ada yang terbalik, rajin baca Qurannya tapi tidak zikir. Menurut hadis gabungkan dua-duanya, zikir iya, baca Quran juga iya. Karena dengan kedua hal tadi, dengan zikir dan membaca Al-Quran, nama kita menjadi disebut-sebut di langit. Para malaikat jadi kanal. Ini Pak Haji Anwar ini, kata para malaikat, tahu dari mana? Dia banyak zikir pada Allah, dia banyak baca Quran. Ini bukan untuk mengenalkan kita di bumi, tapi mengenalkan jiwa kita di langit, di kalangan para malaikat. Yang kagak zikir, kagak baca Quran, malaikat kagak tahu. Kalau kagak tahu, kan seperti bahasa Indonesia, pepatahnya apa? Tak kenal maka tak sayang. Malaikat tak kenal kita, nggak sayang sama kita. Kalau pengen disayang malaikat, banyak zikir, banyak baca Quran. Nah, di bumi jadi cahaya, di langit mengibarkan nama kita, di bumi Allah anugerahkan cahaya. Orang yang banyak berpikir pada Allah, orang yang banyak membaca Al-Quran, insya Allah wajahnya bercahaya, terutama kalau kena sinar. Iya, kan cahaya mah harus fisik begini. Beda, cahaya itu dari sini kemudian mengimbas ke wajah. Wajah bercahaya itu maksudnya penuh keceriaan, selalu bergembira. Kalau orang Sunda bilang tenguluhut tua gitu, banyak duit tapi beda dengan banyak zikir. Banyak zikir, banyak membaca Al-Quran. Walaupun gak punya duit, ya tetap susah. Gimana gak susah gak punya duit? Tapi wajahnya tidak menunjukkan kesusahan itu. Benar susah dia, tapi gak menunjukkan ke orang. Pamer kesusahan tiap orang ngomongin, wah susah banget gua kagak punya duit. Enggak, karena dia sanggup menahan kesedihannya. Perasaan nggak ada dia orang yang banyak pikir, banyak baca Quran, gak duit, nggak ada ceritanya. Pasti Allah kasih. Gimana aja caranya? Ya tentu tidak misalnya jalan kemudian menang, wah bagi duit di jalan itu enggak. Apapun yang dia kerjakan Allah mudahkan, itu maksudnya. Jangan khawatir kalau kita nggak dapat rezeki, kalau banyak baca Quran dan banyak, insya Allah. Malahan sebaliknya, justru orang yang tidak mau zikir, Allah kasih kehidupan yang sempit. Mana a'rada dzikri, siapapun yang berpaling dari zikir kepadaku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka Allah akan memberinya kehidupan yang sempit. Lebih parahnya lagi, nanti di akhir-akhir, wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Di akhir-akhir kita dikumpulkan dalam keadaan tunanetra. Nanti ciri tanda
tandai kalau dikumpulkan pada Allah bawa kan nggak mungkin bawa tongkat ya. Tongkat dari mana beli juga belum dibikin sama siapa yang bikin. Tapi kalau ketika dikumpulkan pada hari akhir mata-matanya pada buta, jangan-jangan dulu waktu hidup di dunianya tidak pernah Bapak Ibu dan Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari membagi cahaya-cahaya yang ditimbulkan oleh ibadah-ibadah tadi menjadi dua bagian. Yang pertama, nurun uzina nu anwar uzina la fil usul ila dhahiril qalbi. Ada cahaya yang Allah izinkan untuk masuk ke bagian luar dari kalbu kita. Kalau menurut hadis, kalbu itu yang kita bilang hati itu berlapis-lapis. Lapis yang paling luar adalah sadr. Dalam Al-Quran juga kalbu disebut dengan sadr. Lapis kedua dari apa? Kalbu. Sadrun dalamnya kalbu. Di dalam kalbu ada lubun. Di dalamnya lagi ada yang disebut dengan suwaidan. Itu yang dalam bahasa tasawufnya disebut dengan lubuk kalbu yang paling dalam, tempat makrifah dan iman bersemayam. Nah, ada cahaya yang diizinkan oleh Allah untuk hanya sampai ke bagian luar dari kalbu. Memang masuk nembus ke sadrun, tapi di bagian luarnya aja, nggak nembus sampai ke dalam lubuk kalbu yang paling dalam. Ada lagi anwaru udina laha fid dukhul ila samimil qalbi wa suidari. Ada cahaya yang diizinkan oleh Allah tembus ke dalam lapisan kalbu yang lebih dalam. Samimil qalbi wa suidari. Jadi bagian kalbu yang paling dalam disebut suidabul qalbi. Itu yang disebut dengan pusat kesadaran rohani, tempat iman dan ma'rifah kepada Allah bersemayam. Jadi ada yang sampai di sini aja, tapi ada bisa masuk ke dalam. Yang sampai di sini mendingan daripada nggak masuk sama sekali. Kalau dalam bahasa Abdullah bin Mas'ud, ada orang yang baca Quran nggak sampai nembus ke kalbu, hanya sampai di kerongkongan. Nah, lebih parah lagi, nembus ke kalbunya aja kagak, apalagi sampai ke lubuk kalbu yang paling dalam. Siapa itu? Saya sering mengatakan, banyak orang membaca kumpulan doa tapi sering keliru. Misalnya kalau di thariqah thariqahnya para habib itu Alawiyah, kumpulan zikirnya disebut rotib. Ada rotib al-atas, ada rotib al-hadad. Orang Kerawang sukanya rotib atas, orang DKI sukanya rotib hadad. Ada lagi orang Beku senangnya atas. Daya rotibnya atas wae. Geus beres kayak gitu. Maca tenan menuju atas. Kalau orang Peru meresepnya atas, enggak atas. Itu kumpulan doa-doa itu sadis, dasar tembus ke jiwa, menggunakan rezeki. Tapi banyak yang baca rotib, maaf, rezekinya seret, doanya nggak dikabul. Kalau di dalam thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, kumpulan doanya disebut khatmu hawajikan,
disingkat khotaman. Doa-doanya juga dahsyat-dahsyat. La haula dari la ilaha illa anta subhanaka, dari ya khofi, ya khofi al-lutfi, ya latif dan sebagainya. Nah, kalau ada ikhwan yang rajin baca khotaman tapi rezekinya seret, rezeki itu macam-macam ya, termasuk harta benda, kelapangan hati, karir yang moncer, itu rezeki. Senang beribadah. Jadi kalau baca khotaman tapi rezekinya seret wae gitu ya, ibadah malas dan sebagainya, sangat besar kemungkinan karena bacanya keliru. Apa bacanya keliru? Mungkin redaksi yang dia baca, lafaz-lafaznya nggak salah, la ilaha illa anta, tapi ada 3 situasi yang membuatnya menjadi keliru, salah baca. Situasinya apa? Pertama, membaca kumpulan doa-doa tadi. Ya, tentu saja jadi berdoa tapi nggak yakin. Baca khotaman, baca roti, kayaknya Allah nggak kabulin doa gue. Udah dari awal udah suudon sama Allah. Ya, gue cuma baca doang, kayaknya sih kemarin tadi dikabulkan lagi dah. Misalnya la haula wala quwwata illa billah, mari juga kan dikabul-kabul tetap susah. Nah itu baca doa tapi baca zikir tapi nggak yakin. Kenapa keliru? Karena Nabi bersabda, bimbingan Nabi adalah ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoa kepada Allah tapi dengan keyakinan penuh bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Yang kedua, ini kesalahan umum, banyak diakui oleh teman-teman juga. Baca roti, baca khotaman, bahkan berdoa, tapi dalam keadaan tidak berwudu. Emang apa pengaruhnya? Besar. Kalau kita berwudu kan dijamin oleh Allah. Apa jaminannya orang berwudu? Dicintai oleh innallaha ma'as-sabirin. Bukan. Itu mah Pak Sobir. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh pakai inna loh, berarti benar-benar tuh Allah bilang, menegaskan betul. Allah mencintai orang-orang yang senang bertaubat dan senang bersuci. Salah satu tanda bersuci itu, cara bersuci itu adalah kalau kita disayang Allah, samalah seperti kita menyayangi anak kita, menyayangi istri kita. Apa yang dia minta, kita kasih. Begitu pula Allah kalau menyayangi kita, apa yang kita minta Allah kasih. Nggak sayang, minta berkali-kali, kagak gitu. Besar Pak pengaruhnya. Wudu dalam apa? Dalam hadis kan disebutkan, Rasul memberi contoh hanya untuk mendoakan sahabatnya yang meninggal. Rasulullah meminta disediakan air berwudu. Abu Musa al-Asy'ari dapat titipan salam sampai kepada Rasulullah, minta doa ya Rasulullah, sahabat engkau mohon doa diampuni dosa-dosanya. Ayo, ambilkan dulu air, wudu dulu, habis wudu baru mendoakan. Cuman mendoakan ampunan untuk sahabatnya ya. Loh, kita banyak banget permintaan kita. Kita rezeki, kita lulus ujian, banyak. Tapi kadang berdoalah dalam keadaan Nah yang ketiga, kekeliruannya seringkali karena lalai. Mohon pada Allah, berzikir, baca Quran, tapi kalbunya lalai. Salah satu bentuk kelalaian kalbu adalah nundutan.
Baru dikir baru nundutan. Itu kan kalau udah jelas banget itu lalai kepada Allah. Ada teman-teman yang coba karena saking semangatnya khotaman itu sebutnya khotaman tampul kan hitungannya kan 500 sebenarnya nggak sampai full banget, cuman hitungannya sampai 100 gitu. La haula 100, la ilaha illa anta 100, sholawat 100 gitu. Tapi karena kelelahan itu la haula wala quwata la haula jadi putar la haula la jadi kiri kanan tuh putar karena tunduk itu sulit dijamin doa-doanya dikabulkan oleh Allah. Innallaha la yujibu da'watan min qalbin lahin, kata Rasul. Allah tidak akan mengabulkan doa yang lahir keluar dari kalbu yang lalai. Maka nggak usah panjang-panjang atau apa, sejam cukup. Tapi kalbunya ingat kepada Allah, yakin. 3 kesalahan itu yang sering perhatikan. Sebenarnya bukan karena saya mau perhatikan, kealaman sorangan. Nggak doa bagi itu yakin, nggak doa bagi tarawudu gitu, dan yang paling pokok itu nggak doa bagi alanggut, tunduk-tundutan. Bapak Ibu dan Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Abbad Ar-Radi seperti yang saya kata di dalam kitab beliau Ghaitul Mawahib Al-Aliyah menjelaskan apa yang dimaksud dengan 2 macam cahaya tadi. Kata beliau, bila cahaya hanya diizinkan oleh Allah untuk sampai ke bagian kalbu yang paling luar, seorang hamba akan menyaksikan bersama dengan cahaya itu dirinya atau nafsunya dan Tuhannya serta dunia di sekitar, juga akhiratnya. Jadi kalau sampai cahaya itu sampai ke bagian luar dari kalbu, di kalbunya macam-macam. Kalbu lebayan, bukan mata ini. Di dalamnya ada Allah, di dalamnya ada nafsunya, di dalamnya ada dunianya, di dalamnya ada akhiratnya. Campur mau dalam kalbu. Efeknya apa? Dalam keseharian kadang ia bersama Tuhan, getol zikir, getol sholat, tapi ia juga bersama dengan nafsunya. Kadang meninggalkan sholat, kadang berzikir, kadang nyekel ayat-ayat bacaan Al-Quran, tidak menyentuh Al-Quran, tak satu pun ayat dia baca bersama dengan nafsunya. Apa nafsunya? Kedulnya. Kadang-kadang kerja untuk dunianya, toh-tohan sampai lupa urusan akhirat. Jadi di dalam kalbunya banyak selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan apabila cahaya yang diizinkan oleh Allah itu masuk ke dalam lubuk kalbu yang paling dalam. Masuk bukan hanya di luar, tapi bagian kalbu yang paling dalam. Ini kata para ulama ini, kata Ibnu Abbad Ar-Radi. Efeknya apa? Dia hanya akan mencintai Allah karena di dalam kalbunya hanya ada Allah. Karena hanya ada Allah, maka yang dia cintai hanya Allah, yang dia sembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lain. Itulah yang kemudian kita rasakan. Bisa kita tebak, kalau sehari ini kita nggak zikir, sehari ini kita nggak baca Quran, sehari ini kita nggak salat sunnah, wah, mual sangat kan? Cahaya yang Allah berikan nggak sampai tembus ke dalam lubuk kalbu kita, hanya menyinari bagian luar. Karena kita hanya semangat di sawah, semangat di toko, semangat di sekolah, tapi tidak semangat dalam berpikir kepada Allah. Sholatnya ditunda-tunda, dan sebagainya pokoknya.
terlalu banyak dikemukakan, ya mengaca pada saya sendiri lah gitu. Satu ayat aja ini susah banget. Ada yang dibaca hanya dalam sholat doang, itu pun pang handakna, pang pendek, ina atau ina diri, ina atau ina diri. Saya nggak tahu ya apa dipakai pada di malam tadi saya kebagian jadwal klaster mutiara. Saya lihat di Pangibaran itu ada kalau kita penyanyi mau nyanyi itu lihat liriknya pakai apa? Semacam rak gitu ya. Kayak si Sule itu mau nyanyi pula. Kayak gitu. Itu dipasang aluminium kayaknya. Lalu di rak tadi itu dikasih tihang gitu. Rak yang pakai tihang dikasih apa? Quran, gede banget Quran tahajud kalau masalah menuju apa sholat tahajud Qurannya Quran tahajud. Dugaan saya kayaknya sama seperti di Jakarta di Jalan Jaksa itu. Kalau imam tarawih awalnya saya menduga imam tarawih ini kalau di Jakarta hafid semua para penghafal Quran. Tapi begitu saya selesai sholat itu buat apaan? Ya buat imam. Gimana ya? Ya imam baca. Itu Qurannya gede. Baca gitu. Yang repot yang nggak hafal Quran. Terus pakai kipas. Wah hilang. Dan bapak-bapak juga mungkin begitu. Dulu zamannya Pak Mustafa Yakub jadi imam besar, beliau sudah memulai, kalau masalah banyak teman-teman saya yang ikutan soalnya, Masjid Istiqlal mengadakan sholat tahajud berjamaah di luar bulan Ramadan. Jam 2 mereka udah pada datang. Beliau yang mimpin sholat berjamaah tahajud, bukan subuh. Subuh udah biasa. Nggak tahu sekarang Pak Menteri Agama kan itu keren banget sekarang. Merabot masjidnya ketua DKM lah gitu ya. Ketua DKM Menteri Agama. Pak Nasarudin tidak mau itu melepas jabatan sebagai imam besar Masjid Istiqlal. Merangkap dia kalau nggak salah ya. Imam besar Masjid Istiqlal juga Menteri Agama. Kita bagus itu kalau bisa begitu. Ketua DKM-nya siapa? Bupati Aib Saifullah. Wih keren. Salat Jumat imamnya siapa? Bupati Aib Saifullah. Wih mantap. Kalau Pak Bupati berhalangan, ganti Pak Haji Maslani imamnya. Pusing-pusing. Di Jawa Barat dulu kalau Aceh sering banget khotib Jumat di Aceh adalah gubernur itu harus khutbah Jumat. Ini dilaksanakan oleh gubernurnya waktu itu Profesor Dr. mantan Menteri Pangan. Saya lupa nama. Gubernur Aceh 2 periode, kemudian diangkat jadi Menteri Pangan. Abdul Rahman atau Dorhim, Profesor Beras. Dia pernah, artinya profesor yang kajiannya, disertasinya, spesialisasinya tentang beras. Dulu belajarnya S2-nya itu di Amerika. 3-nya di saya hafal, dia yang mengenalkan saya Toriko Qadiran Naksabandiyah Abah, sering soal Abah, sering ikut ujian Wali Songo. Saya dikasih pertama kecil, belum masuk Toriko
Kenapa kenal? Dia pengen belajar bahasa Arab di rumahnya di Permata Hijau. Dikasih saya ada ulama membaca tanda-tanda zaman. Itu kumpulan khutbah Jumat dia selama jadi gubernur di Aceh. Di Jawa Barat, alhamdulillah. Ini maaf, Pak Panji, nggak ada yang apa? Panji Wicaksono, Pak Pangdam, saya Pak Blang. Ledek orang Jawa Barat itu gubernurnya harus artis dulu. Ada gubernur, wakil gubernurnya Rene Yusuf, jadi Mizwar. Sekarang ada apa artis YouTube. Dia lupa ada gubernur kita yang yakin betul dan hafid Quran, namanya Aher. Itu nggak dia sebut. Ahmad Heriawan hafid Quran dan khutbah juga. Oh, emang apa? Nama juga tukang lawak kali ya. Cari ciri-ciri, cari bahan-bahan lawakan yang bikin ketawa. Kan dia ledek sama Tompi. Wakil presiden dikritik fisiknya, itu kan sudah termasuk body shaming. Mentertawakan fisik orang bukan kritik. Kalau kata Tompi, Dokter Tompi, namanya itu kritiknya tidak substansial, hanya ingin meledek orang, bukan mengkritik secara membangun. Panji Wicaksono, ya sanggaran mirip saya gitu. Saya diledekin, ini namanya Dungde, hidung gede itu. Mengkritik nggak membangun, apa substansinya? Ahmad Heriawan itu setiap khutbah Jumat dia, pokoknya setiap Jumat dia khutbah di gedung saja, gedung saya lupa masjidnya mana. Pokoknya biasa khutbah Jumat. Nah, ketika Gus Dur jadi presiden, dia yang khutbah. Setelah selesai khutbah Jumat, kumpulin orang-orang, dia kasih ceramah. Urusan negara ada di masjid, zaman Gus Dur. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini balik lagi, apabila cahaya yang diizinkan oleh Allah itu masuk ke dalam kalbu kita yang paling dalam, kalbunya hanya melihat wujud Allah saja. Karena itu ia hanya mencintai dan menyembah Allah, tidak. Pertanyaan penting, mengapa kok ibadahnya yang sama? Sholat, puasa, zikir kepada Allah, baca Quran. Yang baca juga sama. Misalnya kita baca Quran, kita zikir, kita sholat, kita puasa. Tapi kenapa cahaya yang dihasilkan dari ibadah itu berbeda? Ada yang hanya menyinari bagian luar kalbu, ada yang bisa nembus ke dalam lubuk kalbu yang paling dalam. Ada dua faktor yang mempengaruhinya. Pertama, kesucian kalbu. Makin jauh kita dari maksiat, maka kalbu kita makin bersih, makin bersinar. Dan bapak-bapak, ibu, saudara-saudara, sama seperti kaca, kita sinari dengan lampu misalnya. Kalau kacanya muluk-muluk, banyak noda-nodanya, dia paling bagian luarnya disinari, dan sampai ke dalam. Begitulah kalbu kita. Kalau kalbunya bersih, cahaya yang Allah berikan tembus ke dalam, lebih dalam lagi. Bisa masuk ke dalam lubuk kalbu yang paling dalam. Pertanyaannya, bagaimana itu kalbu bisa bersih? Ya dari maksiat kita. Kalau kita rajin maksiat, maka kalbu kita penuh dengan mudah. Kata Rasulullah SAW, innal mu'min, seorang mukmin itu
idza adnaba, bila dia berbuat dosa, kanat nuqtatun sauda'u fi qalbihi, maka akan ada noda yang hitam yang bersemayam dalam kalbu. Bohong dalam kalbu. Umpat ngomongin orang, ada titik lagi. Nah, kalau itu dilakukan tiap hari, penuh dengan mudah. Maaf, dengan membandingkan misalnya muka kita itu yang kalau zaman dulu kan Pinocchio berbohong hidungnya panjang. Kalau misalkan wajah saya ini setiap kali berbohong jerawat muncul, bohong lagi jerawat muncul lagi, makin banyak bohongnya, itu sudah muka penuh dengan jerawat. Ada noda-noda apa bahasa kesehatannya, flat, flat itu model kita 40, 30 nggak ada, 40 nggak ada, masuk 50 tik 1, masuk 60 udah mulu itu noda-noda flek-flek kita pada wajah kita ya, karena tua, bukan karena dosa maksudnya. Tapi kalau kita bandingkan itu, bayangkan itu sebuah kalbu hanian, dosa 1 titik noda, 2 dosa titik noda. Pada ujungnya kata Rasulullah SAW, kalau zada dia tambah dosanya, zada maka akan banyak noda-noda bertambah banyak yang kemudian menutupi kalbunya. Itulah kata Rasulullah SAW yang disebut dengan ron dalam Al-Quran. Kala bal ron ala qulubihim ma kanu yaksib. Ada ron, penutup yang menutupi kalbunya. Jadi faktor pertama yang mempengaruhi kualitas cahaya tadi adalah kesucian kalbu. Makin bersih kalbunya, akan makin gampang cahaya masuk ke dalam kalbu. Bagaimana cara supaya tetap kalbunya itu bersih? Jauhi maksiat. Kalau banyak maksiat, besar kemungkinan kalbunya makin gelap karena penuh dengan noda-noda. Yang kedua, kualitas dan kuantitas amal itu juga berpengaruh pada variasi cahaya yang ditimbulkan. Kualitas amal tentu saja dari keikhlasan. Seberapapun hebat seberapapun banyaknya sholat kita, kalau tidak ikhlas tidak bisa dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kita maksud dengan kualitas amal. Misalnya hadis Rasulullah mengatakan, innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan wabtaghi wajhahu. Sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali yang dilakukan dengan ikhlas dan hanya mengharap wajahnya atau mengharap ridhonya. Jadi ini ikhlas. Nggak ikhlas sulit. Tapi ada satu penjelasan dari Gus Bah yang membuat kita tercerahkan. Ini tafsir beliau, wallahu a'lam bishawab, beliau dapat dari mana? Dalam Al-Quran itu ada 2 kata yang menunjuk pada keikhlasan orang yang ikhlas. 1 mukhlis, 2 mukhlas. Yang mukhlis artinya benar-benar ikhlas. Bapak Ibu sholat lillahi ta'ala, bersedekah lillahi ta'ala, itu insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebalikan dari ikhlas adalah pamer, riya. Contoh yang paling gampang, saya misalnya mau jadi bantu doa, mudah-mudahan jadi.
mencalonkan jadi bupati Kabupaten Karawang. Ini susah dikabulkan doanya. Ini mau contoh aja dah. Saya tahu kalau orang-orang Telaga Sari nggak mau nyoblos kalau nggak dikasih amplop. Maka kalau orang-orang serangan pajak, kalau gue pakai serangan tahajud. Beres sholat tahajud, gue di amplop. Itu kira-kira amplop yang saya bagikan kan sodako ya, ikhlas apa enggak? Wah, udah jelas banget. Sebab saya berharap saya kasih amplop mereka nyoblos saya. Kira-kira nggak ikhlas. Tapi itu kata Gus Bahar. Karena ada keberkahan pada amal saleh. Kalau kita banyak lakukan itu, bukan hanya sekali, bisa jadi kemudian memancing Allah untuk mengikhlaskan amal kita. Itu yang disebut dengan ikhlas. Dibikin ikhlas. Tadinya nggak ikhlas menjadi ikhlas. Karena itu kata beliau, nggak apa-apa. Nggak apa-apa untuk sementara kita nggak ikhlas. Tapi banyakin aja amal solehnya. Siapa tahu Allah membuat kita menjadi ikhlas. Karena rujukan kita di Al-Quran ada mukhlis, ada ikhlas. Ya kalau cuma sekali sodakonya, jadi misalnya hari ini sodako ikhlas, tidak ikhlas karena ingin apa? Ingin nyoblos orang. Selesai pemilu tetap kasih lagi. Makin banyak sugan Allah membuat amal kita menjadi ikhlas. Itu kira-kira. Kan kita sering kali sulit, yang paling sulit semua orang. Saya ingat benar SBY itu cerita ke kita. Yang paling sulit di dunia ini adalah ikhlas. Kata beliau itu, udah percaya aja, dia kan presiden, santri lagi dia, udah cucu ulama kan. Pak SBY itu nyambungnya ke Bogor. Sudah cucunya ulama lah, tapi bukan ke Pak Kiai Zarkasi, Pak Santoso kalau nggak salah. Berikhlaslah, kalau tidak perbanyaklah amal, mudah-mudahan Allah bikinkan kita menjadi Bapak Ibu dan Saudara yang dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya kualitasnya, tapi juga frekuensinya. Kenapa? Kalau kita salah, Allah berikan kita cahaya, makin banyak sholatnya, maka cahayanya makin berenergi. Apa ya, kalau baterai itu kali ya, makin banyak baterainya, maka si senternya makin terang benderang. Kalau energi si cahaya tadi makin besar, dia lebih mudah untuk menembus ke dalam lapisan kolbu yang paling dalam. Maka di dalam thariqah mursyid kita banyak mengajarkan sholat. Kadang-kadang orang syariah itu menganggapnya bid'ah. Nah, jangan putus asa lah, jangan juga langsung mundur. Misalnya, kan sholat itu media kita berkomunikasi dengan Allah. Sholat apa? Datang bulan Rajab, ada sholat Rajab. Datang bulan puasa, ada sholat Lailatul Qadar. Datang bulan Syaban, ada sholat Syaban. Nah, supaya tidak terjebak dalam bid'ah, demi menghormati bulan-bulan yang dimuliakan Allah itu, sholatnya diniatkan sholat mutlak. Ada yang melarang sholat mutlak. Sholat mutlak itu apa? Sholat mutlak ya sholat aja, terbebas dari niat, terbebas dari ikatan atau batasan jumlah rakaat. Rek 100 rakaat juga nggak deluk, nggak ada yang melarang. Sholat niatnya
nggak usah pakai soli sunatan mutlak, soli sunatan bila ta'ala selesai. Allah nggak melarang, Rasul nggak melarang, selama tidak dilakukan pada waktu-waktu yang dilarang salah. Jangan sholat mutlak habis asar, jangan sholat mutlak habis subuh gitu. Kapanpun semalaman. Saya Abdul Qadir Jilani dari ibis isya panjang sholatnya sampai menjelang sholat apaan itu? Sholat mutlak apa lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang sholat tahajudnya berapa rakaat? 2 rakaat. Kalau menurut tempat riwayat Hudzaifah itu, Hudzaifah bin Yaman. Tapi dilakukan oleh Rasulullah dari jam 12 kira-kira sampai subuh. 2 rakaat. Terus 1 rakaat berapa jam? Ya 2 jam belum. Itu hadisnya sampai 2 rakaat aja. Jadi saya lupa ada seorang sahabat yang ikut serta bermakmum kepada Nabi dalam sholat tahajud. Saya lupa apa Abdullah bin Mas'ud kalau masalah ini makmum pada Nabi dalam tahajud. Karena itu sholat tahajud bisa dilakukan berjamaah. Apa yang perlu baca pertama? Tentu saja Fatihah. Lewat Fatihah yang dibaca surat Baqarah. Dia bilang dalam hatinya, nanti kalau udah sampai 100 ayat tidak lupa. Pas lewat 100 nyambung. Nanti ya 200 ruku, 200 lewat. Paling akhir Al-Baqarah 286 ya nanti ruku. Baqarah lewat. Oh, Al-Imran lanjut. Sampai ada dia. Saya akhirnya terbetik juga untuk jelek. Para sahabatnya Allah bertanya, nyata kan, gue tinggalin juga dan sendirian lagi. Tak kuat. Ya 2 jam, 1 rakaat. Kalau kita mau udah tumbang duluan kan ya. Nah, mengakalinya, perbanyak rakaatnya. Jadi memperbanyak rakaat, memperbanyak gitu. Bapak Ibu dan Saudara, begitu pula. Ada salat. Nah, tapi yang jelas Nabi mengajarkan pada kita ada namanya sholat yang pernah kita sampaikan, sholat awabin. Sholat awabin itu adalah sholat untuk orang-orang yang suka taubat, banyak dosa, banyak taubat. Ada beberapa riwayat, ada beberapa pendapat berkenaan dengan sholat awabin. Ada yang mengatakan itu sholat duha, tapi ada juga yang mengatakan itu sholatnya Rasulullah SAW yang dilakukan setelah maghrib menjelang isya, jumlahnya 6 rakaat. Buat apa? Ya namanya juga awabin, biar kita dimasukkan oleh Allah ke kelompok orang-orang yang rajin bertaubat. Salah satu fadilahnya antara lain adalah apabila supaya kita tidak asik masuk tenggelam dalam dosa. Bisa Allah ingatkanlah supaya yang terlalu terjerembab dalam kubangan dosa. Mudah-mudahan kita bisa upayakan agar untuk bapak-bapak yang tidak punya kewajiban ngajar nyaman sebenarnya. Di sholat maghrib nunggu sholat isya sholat terus genap rakaat. Maghrib pada maghrib 2 rakaat. Wawabin genap rakaat 8 rakaat gedung ke isya. Maaf, model kita yang punya kewajiban ngajar di sholat maghrib, pada sholat maghrib, boleh Pak. Sampai ya agak-agak sedikit gitulah ngebut. Artinya ngebut sholat surat pendek yang dibacanya nggak banyak Pak. Sesuai itu nggak usah. 8 rakaat, bentar lagi ngajar. Ya Pak boleh buat. Mudah-mudahan Allah terima. Dari salat duha. Bapak-bapak yang banyak kosong waktunya, udah jangan 2, sayang 12. Supaya enggak pegel, variasinya seperti kita baca surat dalam sholat tarawih. Misalnya nih, untuk membedakannya.
2 rakaat duha pertama alam nasr apa artinya sama watin. Nah, sisanya itu seperti kita bahas imam sholat apa baca surat dalam sholat tarawih. Rakaat pertama al-hakumut takasur, rakaat kedua wal asri wal qomah, rakaat ketiga wailul likul humazatil humazah, rakaat keempat alam taro, rakaat kelima liilafi quraisy, rakaat keenam ra'aital ladzi, rakaat ketujuh inna atoina, rakaat kedelapan kuliah, rakaat kesembilan ijazah, rakaat ke-10 tabat. Enggak beres dah. Wes nepi ka tabat berarti selesai. 12. Kenapa? Ya kan kita belum punya rumah, Pak. Ini maaf, saya lihat di rumah di Parantal Gasarina itu ada yang bagus banget. Pengen nggak? Pengen. Di surga pengen nggak? Istana, itu jalan. Tiket untuk beli istana di surga salah satunya adalah sholat duha 12 rakaat. Ya terserah bapak-bapak pengen rumah atau pengen istana. Kalau rumah 4 rakaat duhanya. Man sholat duha arba'in banallahu lahu baitan fil jannah. Yang ingin rumah di surga silakan sholat duha 4 rakaat sambil Allah penuhi kebutuhan hari. Tapi yang pengen istana di surga, kata Nabi, man sholat duha isnatai asyrata rakaatan banallahu lahu qasran fil jannah. Yang pengen istana di surga maka sholatlah 12 rakaat. Yang 2 kagak, 4 kagak, 12 kagak, maka dijamin oleh Rasulullah masuk ke dalam astana. Ya dikubur kan? Tidak tinggal hidup itu pilihan, Pak. Dan pilihan adalah pasti ada konsekuensinya. Kita pilih yang 12. Konsekuensinya belajar. Mimitina doang kedul, Pak. Kadituna dedeunya enak juga ya 12 rakaat. Coba Pak. Sehari aja Bapak cobain hari ini. Besok-besok enak juga nih. Nggak usah cerita fadilahnya. Udah itu aja habisnya. 12 rakaat duha istana di musuh. Terus nikmat mana lagi yang lebih hebat dari ini? Ya, Anwar, mumpung waktu kosong saya. Dulu ke sholat, beres sholat, dikir. Lah, udah masuk zuhur. Jadi hidup terasa lebih bervariasi dengan salat dengan itu saja yang bisa saya sampaikan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadallah rijal